Selamat datang di Rindu, Rindra, Uus, Dua Wibu. Banyak sekali orang-orang yang tahu saya suka anime, suka manga, suka main game konsol dan segala macamnya, dibilang saya wibu dan itu seperti hinaan. Padahal itu fakta. Masih seperti itu? Masih. Oh, oke. Karena mungkin orang-orang di sekitarnya belum ada yang membuktikan wibu bau uang ya. Oh, gitu ya? Ya, gitu jadi sekitar-sekitarnya masih wibu bau bawang, Bung. Oh, oke. Jadi saya dan Rina di sini membuktikan kalau menjadi wibu ternyata bisa bau uang gitu. Iya, betul. Bisa Betul. menghasilkan, bisa Iya. Betul. Tapi memang kadang ini ya, Bung, kita Ya. jangan disalahartikan sebagai wah, menjadi wibu bisa langsung mendapat uang. Enggak, kita menghasilkan uang dulu baru menjadi wibu. Kita menjadi Nggak, sebenarnya kita wibu dulu. Wibu dulu, betul. Terus ketemu kehidupan, Iya. kita nyari duit yang banyak, Iya. akhirnya hobi-hobi kita juga yang selama ini kita bayangin gak mampu, akhirnya jadi kebeli deh nih gitu. Oh iya, uang kan? membuat kita semakin wibu, Bung, gitu. Betul. Abis itu semakin wibu. Iya, Gara-gara betul. uang kita menjadi semakin wibu. Betul. Jadi kalau Anda tuh harus tahu kalau uang tuh tidak merubah seseorang. Ya. Uang itu menjadikan orang itu terlihat siapa dia aslinya, kan? Betul. Betul. Betul sekali. Kalau emang doyan main cewek jadi main cewek mulu. Oh, betul. Iya, narkoboy mulu. Betul. Iya. Wibu makin wibu. Makin wibu. Betul. Rindra, Anda ke Jepang ini dalam skala waktu setahun nih. Iya. Berapa kali Anda ke Jepang? Kalau di tahun pandemi ini kayaknya tidak ke Jepang kayaknya. Tapi kalau biasanya ya sebisa mungkin lebih dari 2 kali. Lebih dari 2 kali. Betul, minimal 2 kali, maksimalnya tergantung. Gitu, tergantung. Nah, Bung Rin adalah duta Strong Zero Indonesia. Halo, Strong Zero Santori. Halo. Iya, jadi kayak mungkin ini adalah perkenalan dulu aja nih. Rindra ini gue, Uus. Gue ketemu sama dia pun di tempat dulu di mana, di Geeky Night ya. Geeky Night kita. Geeky Night dulu Bandung waktu itu. Di Bandung. Sebelumnya kan lu juga udah bikin di Jakarta juga kan? Udah. Itu Geeky Night kedua kalau nggak salah yang di Bandung. Iya. Di situ kayak gue ngerasa kayak Geeky Night 3 ya? Geeky Night Bandung. 3. Terus kayak di situ gue ngerasa kayak ternyata emang apa ya? Aku tidak sendirian gitu. Oh, gitu. Itu Iya. hal yang paling melegakan adalah selama ini yang gue selalu ngasih referensi Laruku, terus teman gue kayak apaan sih Us, kayak ngerti bahasanya aja lu, apaan sih Us, Jepangan gitu, aneh lu gitu. Iya. Gue jadi nggak pernah ngasih tahu referensi gue tentang tontonan gue, musik gue ke teman-teman gue karena dulu gue dibilang aneh. Bahkan saya mendengarkan lagu-lagu Indonesia gitu, Peter Pan dulu tuh, karena mau nggak mau ya? iya. Jadi walaupun saya wibu, saya suka sesuatu, tapi gara-gara saya berada di posisi ini, ya saya merasa jadi minoritas lah. Oh, gitu. Oke. Tidak, ya saya ketika ada minoritas gitu yang harus beradaptasi, harus berpura-pura. Oh, jadi dulu ada masanya memilih lagu yang judulnya Kamu ketimbang Anata, gitu. Betul. Ya? Waduh, enggak apa-apa. Proses. Jadi buat teman-teman yang merasa wibu, merasa suka anime, manga, game, apa segala macam yang sifatnya ya hobi-hobi Jepangan lah ya. Yeah. Anda tidak merasa sendiri gitu. Jadi makanya saya bikin konten ini. Yeah. Dan buat juga mengarahkan kalau apa ya, kita dari awal nggak pengen ngebahas yang terlalu Jepangan, atau enggak kita kayak ngomong ada sedikit Jepangnya gitu. Iya. Nanti Korea gitu enggak? Iya, betul. Karena kalau kami menggunakan itu takutnya Wibu No Life masuk. Iya. Nah, kalau Wibu No Life masuk, sotoinya parah. Oh, betul. Kita nih walaupun wibu tuh tidak menyanyikan lagu ke anak kita tuh nani ning nang nu nani ning nang, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kita tetap ya biasa aja. Kita nyanyi balonku juga jadi barongku. Enggak jadi barongku. Tidak. Jadi kayak karena kalau kita mancingnya bukan dari perspektif kita sebagai orang yang wibu terus berkehidupan hampir ya di sela-sela bekerja itu wibunya jadi tipis banget karena fokus kerja. Terus akhirnya kita menghasilkan sesuatu yang lebih stabil, akhirnya kita bisa memaksimalkan kewibuan kita. Betul. Jadi kayak ya mungkin teman-teman juga
yang mungkin sekarang berada di posisi yang dulu pernah gue rasain gitu, harus pura-pura nongkrong gitu, dengerin lagu Feast, Hindia, terus ya mungkin 420 gitu, padahal hatinya tuh aku One Ok Rock gitu. itu ya bisa dilepaskan di sini gitu, karena ya itu baik lagi juga kalau kita memancingnya dengan terlalu cultural, terlalu kita ngebahas Jepang yang terlalu pakai sampai ke bahasa dan segala macamnya. Ya gue takut gitu, karena wibu no life ini tuh mereka kan ramenya di forum-forum. Terus mereka ngasih teori, ngasih apa tuh, kayaknya kalau kita berbeda dengan teori itu kayaknya wah lu nggak suka anime sejati, lu ada begitu, Bung. Oke. Lu di sekitaran lu ada yang begitu gak? Ada sih dulu, tapi ya kalau sekarang sih udah jarang ya. Iya kan? Sekarang udah asik ya, udah kayak malah kayak kalau misalkan kita misalnya kurang tahu lah gitu dengan beberapa anime, kita cuma nonton sih casual ini aja lah, anime yang umum gitu ya. Iya, kita kayak nggak merhatiin banget, kayak ini tuh begini, oh gitu ya. Terus nggak ada kayak lu mah ibunya bohong-bohongan lu, udah nggak ada gitu. Udah nggak ada gitu. Udah nggak ada. Lebih nyaman sekarang lah. Lebih nyaman. Bahkan kita sekarang merasakan culture yang lebih realnya gitu, kayak minum alkohol itu habis kerja naik MRT. Betul. Minum dulu sebelum pulang. Betul. Wah, itu Jepang sekali sebenarnya. Tapi kan Indonesia harus menjadi seperti Jepang, Bung Rin, karena Jepang kan negara santun, negara yang ramah, negara yang disiplin, Bung. Padahal enggak sebenarnya orang Jepang. udah ke Jepang ya, orang Jepangnya enggak gitu-gitu amat sebenarnya. Jadi gue bikin konten ini untuk wibu empowerment. Ada women march, gue butuh wibu march. Kita kayak my reference, my anime, my authority gitu. Gue pengen. Bisa. Iya kan? Betul kan? Jadi sebenarnya semua poster-poster di women march atau di manapun yang ingin menggerakkan kayak haknya kita gitu, kayaknya semua bisa dipasang dengan kata-kata wibu gitu. Oh betul. Kan intinya juga ini menyambut diri kita kan, dan bilang ke masyarakat kalau ya nggak apa-apa gitu loh. Iya. Kita sama-sama cuman hobi aja. Bahkan sama-sama milik hobi. Bahkan sekarang ada cewek cakep terus tiba-tiba ngasih referensi animenya, followersnya gede itu, coba. Lihat, masyarakat wibu tuh sangat banyak. Betul. Kita tuh mengharapkan ada cewek-cewek Indonesia yang selama ini kita lihat itu kayak si ini. Apa? Referensi ya bokep gitu. Iya kan gitu, kayak kayak si ini, tapi kayaknya cewek ini nggak tahu deh gitu. Kalau mukanya mirip pornstar mana gitu. Oke. Iya kan? Terus tiba-tiba ada satu cewek yang seksi banget, terus dia bilang, gue suka anime, gue suka baca komik gitu, kayak what? Gitu kayak wah, itu semua wibu-wibu yang selama ini tidak berubah, karena mereka kan wibu-wibu patah arang kan, yang udahlah gue gini aja, yang penting mah gue ngewibu dah gitu, kayak udah gue kacamataan aja, jerawatan apa segala macam. Tiba-tiba jadi ingin merubah diri karena merasa ada kesempatan. Tuh. Asal itu arahnya positif tuh. Oke. Iya. Makanya buat teman-teman yang jadi wibu sekarang, tolong jangan minder, jangan ngerasa kalau kalian aneh. Memang aneh sih, tapi kalian berhak hidup gitu. Maksudnya kalian berhak hidup, kalian berhak bersosialisasi, kalian berhak punya temen, kalian berhak punya karir, kalian berhak nongkrong, kalian berhak mabok, dan kalian berhak mendapatkan istri sesuai fetish Anda yang Anda tonton. Keren. Karena kalau saya tidak bertemu dengan anime, manga gitu, mungkin saya tidak bertemu dengan istri saya sekarang, Pak. Oke. Karena saya fetishnya. Fetish saya adalah Nico Robin. Oke. Jadi carinya seperti itu. Nico Robin. Oke. Iya. Bagus itu. Badan langsing, tete gede itu. Udah. Itu tuh. Badan Eiichiro Oda ya, berarti. Iya, dia lukukan jago banget. Kalau bikin lukukan ngeri banget dah sumpah. Eiichiro Oda tuh jadi gue ngerasa kalau gue nggak ketemu Jepang, maksudnya kayak culture kayak anime, manga gitu, kayaknya gue sekarang masih menikahi standar masyarakat deh. Yang soleha, yang penting kelihatan terhormat, yang santun, yang sopan, yang bisa dibanggakan ke keluarga gitu. Jadi mencari istrinya tuh berdasarkan pendapat orang lain gitu. Iya, jadi nyari istri tuh ya
cuma buat dipajang, bukan buat dipakai. Pokoknya itu fans Anda tuh bisa ke wibu-wibu yang di luar sana tuh bisa ini untuk mengarahkan kita tuh bukan berarti kayak saya pengen perempuan seperti Android 18 gitu, seperti Kuririn dan Android 15. Iya. Nah, tapi oke, targetnya Android 18 tapi coba itu disesuaikan dengan yang ada di masyarakat. Betul. Tidak ada orang bentuknya seperti itu tuh ya tidak ada orang dalamnya itu ada bom. Iya. Yang dikeluarkan sama orang botak terus habis itu dia berterima kasih. Tidak ada seperti itu. Nggak ada cewek yang rambutnya kuning, bondol, mata biru, terus baju garis-garis, pakai jaket jeans, terus nggak ada di konser indie. Oh iya betul. Itu biasanya itu ada di konser indie kan. Iya, ini cewek-cewek kayak gini terus lu tapi suka Jepang juga agak sulit bro nemuinnya bro. Iya, jadi ekspektasinya di manage dulu juga. Iya, dan lu lihat nih untuk kayak Kuririn kenapa mau si Android 14 kenapa si Android 18-nya 18 kenapa mau sama Kuririn? Karena Kuririn tahu kalau ganteng mah dia nggak dapet. Makanya dia berkorban banyak buat dia. Wah, gila. Sampai menjadikan si Android 18 jadi manusia coba. Iya. Itu kan sebenarnya mimpi semua wibu. Menjadikan cewek yang ada di dating simulator menjadi waifu benerannya. Betul kan? Betul. Itu Kuririn itu adalah walking on every wibu's dream, bro. Iya kan? Yang lain cuma berharap kayak pas giliran Android 18 ya udah jadi istri Kuririn, baru tuh Yamcha yang lain kayak, iya cakep juga ya. Gitu. Ih, boleh nih kayaknya sebenarnya. Aduh, gua kemana aja gitu. Iya. Pas giliran Android 18 ya udah jadi manusia, udah jadi pasangan buat Kuririn, orang-orang baru ternyata pemenang di Dragon Ball itu Kuririn gitu. Iya. Betul. Coba kayak Goku sama Cici. Goku mah bodo amat, dia mah career oriented. Iya. Iya kan? Cuma mempergunakan Cici buat reproduksi. Betul kan? Abis gila dia dibanding ngurus anak lebih baik mati Goku itu. Keren abis. Waktu Betul. Iya. Betul. Namanya si pertama kali yang membunuh Raditz itu yang di kakaknya kan. Iya. Alasan saja itu. Iya betul karena dia ingin menghilangkan tanggung jawab dia sebagai ayah. Mati saja dulu. Hore, gitu. Itu Gohan baru 4 tahun loh dia tinggal. Iya betul. Dan waktu di Kami World itu dia latihan kan? Iya, enggak ngelihat anak saya gimana tuh. Tidak ada. Padahal anaknya mau dilempar ke tebing sama Piccolo gitu. Keren habis. Jadi sebenarnya Dragon Ball itu menurut gua kayaknya banyak hal-hal yang sebenarnya itu slice of life, kayak misalkan ada bagian dari kehidupan kita bahkan di lingkungan kita nih Bung Rin ya, yang bapaknya kerja mulu, bininya hamil mulu. Goku sama Cici. Nah, bisa dibilang gitu tuh. Terus tidak pernah kelihatan kalau bapaknya tuh hadir gitu untuk keluarga, tapi tetap nafkahin. Nafkahin pun tidak kan? Nah kalau Goku kan emang tidak nafkahin. Nggak, maksudnya kalau Anda mau nggak nafkahin tuh harus sekuat Goku. Betul. Harus ada alasan menyelamatkan dunia kayak apa kayak gitu. Tapi jangan ditinggal gitu. Itu juga kan yang pas Goten. Itu kan dia bikinnya pas mau Cell Games kan. Dia si bangsat udah tahu pangkal mati. Itu. Iya. Dan udah tahu nih maksudnya kayak ya maksudnya itu ya tuh sebagai suami, sebagai bapak, iya sih sebenarnya gue kan kadang-kadang kalau sebelum kerja ngewe dulu gitu. Nah si Goku tuh anjing banget gitu, kayak tiap kali ada momen-momen penting dia tuh ngewein Cici, terus Cicinya hamil, terus punya anak lagi, iya kan? Abis itu pas udah Cici hamil gitu nggak pernah gitu kayak punya figur suami gitu. Baik gitu. Iya kayak itu balik kan dia dapat balik 1 hari kan? Iya. Itu bukan nengokin Cici dulu loh, ikut turnamen. Goku bro, Goku gila banget bro. Gila bahkan kayak kita nggak pernah lihat Goku tuh ngikutin ngidamnya Cici, nggak pernah bro. Nggak pernah. Dia tuh beruntung dapat besan Mr. Satan doang. Keluarganya terselamatkan. Iya, Gohan, good job Gohan. Iya. Jadi oke, kita bedah nih ya Dragon Ball dan pasangan-pasangannya dan bagaimana mempengaruhi kita di kehidupan nyata. Mungkin ya di kehidupan nyata dia akan seperti apa gitu. Iya. Kan kalau Goku dan Cici sebenarnya kebanyakan masyarakat Indonesia yang nikahin istrinya, terus istrinya dibuat hamil mulu gitu, dia si lakinya kerja mulu, tapi sebenarnya tidak ada hasrat seksual di antara mereka berdua. Enggak, cuman awal-awal kan Cici yang ngebet kan? Iya, Cici yang ngebet emang gitu. Jadi emang kondisinya emang si Cici yang ngebet duluan, Gokunya ya udahlah gitu. Terus akhirnya si Cici sama Goku punya 2 anak. Terus
si Goku tuh nggak pernah ngasih perhatian sedikit pun ke anak-anaknya gitu. Karena fokus ke passion. Karena fokus ke passionnya dia. Jadi dia menelantarkan anak. Dan Cici itu ngerasa kalau iya, gue harus support passion suami gue. Karena dia kepala rumah tangga. Sebangsat-bangsatnya dia tetap suami gue. Cinta buta itu, Cici itu. Itu ibu saya. Bapak gue kan gitu dulu ngurusin proyek apa kemana-mana segala macam jarang ada di rumah. Jadi pas itu kayak waduh. Iya ya, cuman gue tidak pernah sekalipun terpikir untuk bikin father son kamehameha sama bokap gue gitu. Kayaknya gue bisa sih, gohan sih. Anak pertama saya Gohan. Oh iya. Tapi tidak terpikir pada saat kamehameha tidak terpikir. Tidak terpikir. Jadi itulah, kita anggap aja Goku sama Cici adalah kebanyakan ya mungkin pasangan-pasangan orang tua di luar sana mungkin ya. Gitu ya? Iya, cinta buta lah ya. Iya. Itu karena cinta buta. Cinta buta. Dan akhirnya kan dibilang kan dia ngajarin anak, tapi Cici ngajarin anaknya jangan kayak bapak lu gitu. Kan Gohan diajarin disuruh sekolah Gohan. Jangan kayak bapak lu. Berarti sebenarnya Cici selama ini sadar kalau Goku tidak menafkahi. Tapi dia tidak mau menjilat ludah sendiri. Ya. Kayak gitu kan. Pokoknya kita harus bilang ke orang-orang buat maksudnya buat di sosial media kalau keluarga kita harmonis gitu. Oh iya. Kayak gitu. Iya, kan makanya kelihatan kan Cici semakin tua jadi jelek kan. Bulma tua gitu-gitu aja. Iya betul kan. Burma makin tua karena si Burma tahu ngerawat diri. Bulma kaya juga sih, tapi dia nikahnya sama Vegeta juga. Nah, Vegeta sama Bulma. Jadi ini kita sudah nih. Itu sudah. Kita sudah ya. Jadi dia gimana pun juga Cici itu sukses mendidik Gohan. Ya. Dan Gohan itu sukses dia tahu apa yang keluarga butuhkan. Betul. Dia tidak pernah punya bapak kaya, kita cari mertua kaya. Betul. Keren. Hebat Gohan. Bapaknya Pan kan politisi. Nah, pokoknya iya berarti Mr. Satan kan politisi. Betul. Iya kan? Betul. Bapak Fidel tuh politisi. Pan mah anaknya ya. Fidel ya. Politisi. Bapaknya Fidel mah politisi, Bro. Betul. Orang yang kerja keras, dia yang di depan kamera. Iya, saya sudah. Ya, ini semua kerja keras saya gitu. Oh, dia mah itu hoax itu. Bisa terbang nggak pakai roket itu. Gitu kan. Iya. Waktu sama sel digebok kan bilangnya terpleset. Tapi terbang sampai gunung. Dikepret. Saya terpleset. Jangan terlalu banyak ngomongin orang deh gitu. Kayak misalkan jangan terlalu benci sama orang. Misalkan kayak Mr. Satan nih benci banget sama Goku kan. Karena dia nih kuat banget dan dia nggak pengen gelar dia sebagai orang terkuat di bumi tuh kegeser kan. Iya. Dia benci banget sama Goku. Terus akhirnya anaknya nikahnya sama anaknya Goku. Gila banget. Besanan. Gila. Keren. Real life, bro. Real life. Iya, terus dia tahu lagi bapaknya kerja apa segala macam gitu kayak siapa bapak lu? Goku. Astaga, gitu. Tapi anaknya udah kesengsem gitu sama si Fidel. Keren sih. Gohan itu sudah menyelamatkan dunia, menyelamatkan keluarga juga. Gokil, respect Gohan. Belajar bahkan jadi Great Saiyaman gitu. Iya. Cuma pengen biar dia tetap bisa belajar. Iya. Demi ibu, bro. Anjing Gohan gokil banget, Gohan bangsat. Iya. Bangsat. Karena dia tahu kayaknya anak berbakti itu. Dia tahu kondisi rumah ya. Apa yang rumah butuhkan? Masih punya adik. Iya. Masih punya adik kan. Terus rumahnya Goku tuh kalau lu lihat pasti dia di tengah-tengah bukit kan. Dikasih kapsul itu dikasih Bulma itu rumahnya. Dikasih Bulma rumahnya. Pemberian kawan, betul. Jadi selalu di gunung, nanamnya lobak. Terus yang episode awal yang Dragon Ball yang Super kan Goku lagi ngebajak sawah. Iya, lagi nanam lobak kan dikasih duit sama Satan kan. Iya. Pulangnya ada duit nih, boleh latihannya gitu. Gila banget. Gak ada otaknya. Kita Vegeta Bulma nih sekarang. Vegeta Bulma. Ini jumlahnya sedikit, tapi ada di Jakarta. Oh gitu ya? Iya. Itu kan dua-duanya kan dari kaum terpilih kan? Iya. Cuman kalau gue liatnya nggak gitu. Gimana tuh? Jadi cowok-cowok nge-gym. Oke. Yang nikah sama tante-tante kaya. Tante-tante kaya? Iya. Tapi itu seumur, Bung. Enggak dong, kan tuan Vegeta kan. Dia tuan Vegeta, cuman kan kalau kita lihat kan kayak di real life-nya kayak karena dia kan nggak jadi tua-tua kan Vegeta kan? Iya. Jadi cowok-cowok nge-gym yang nikah sama tante-tante.
Nah, gitu ya? Yang kita selalu bertanya-tanya kayak, nih si cowok ini nge-gym mulu nih, badannya bagus banget, angker banget. Nah. Tapi dia tidak pernah menunjukkan kerjaan dia tiap hari apa ya gitu. Tapi mobilnya bagus gitu. Oh iya. Ada kan? Oh iya. Vegeta dong. Betul. Bisa. Yoi. Boleh tuh, bisa. Terus, ada kan gitu ada. Jadi tergantung. Jadi mungkin Monica istrinya kaya banget gitu. Iya. Ya, kayak banget. Jadi kayak si istrinya juga udah, dia bukan nyari yang bisa kerja keras gitu. Kan kalau Cici ngeliat Goku karena kerja keras, tapi ternyata kerja kerasnya bukan demi keluarga. Bukan demi keluarga, demi diri dia sendiri. Demi diri dia sendiri. Passion tidak berujung itu kan. Nah, karena mungkin Buruma melihat kasus ini di Cici, yaudah emang bangsa saya mah emang yaudahlah, yang penting mah ngewenya enak gitu. Iya. Makanya bisa bayar, iya. Yamcha kan apa nih, badut gitu kan. Iya. Kasihan banget itu Yamcha tuh, pasti kan lagi bengong gitu, terus kan Vegeta kan tinggal di rumahnya Bulma kan waktu itu kan, terus itu pasti sama Yamcha gitu, cewek lu boleh juga nih, buat gua aja ya gitu, bakal gua ya gitu, dia nggak berani ngelawan. Nggak berani. Nah, ambil, mati kalau ngelawan. Mati bro, kena Galiku ho, mati itu habis gitu. Pas Dragon Ball kumpul, masa ngidupin Yamcha kan yang nggak berguna juga, ngapain? Iya juga sih, iya ya. Jadi dia pasti ngitung tuh, kalau gua di Galico mati, nggak dihidupin gitu, dia bisa ngitung. Dia bisa gitu. Anjing ya. Anjing itu ya, emang ada sih bagian dari di kehidupan kita pagi di Jakarta gitu, yang cowok-cowok nge-gym, kita nggak tahu penghasilannya dari mana, tapi kayak hidupnya oke banget tuh, iPhone keluar terbaru dia punya mulu gitu. Iya. Vegeta ya, ani-ani laki ya. Iya, betul. Dia ani-ani laki, betul. Ani-ani laki dia Vegeta ya. Nah, si Tenshinhan sama Ranchi kan tidak menikah, di Uber doang. Nggak tahu tuh gimana nasibnya. Oh iya, itu keluar dari frame sih itu, udah keluar. Udah nggak tahu. Terus siapa lagi ya yang nggak ada sih yang berkeluarga itu doang. Ya, tadi kita si Krillin mah udah tadi ya. Krillin udah. Krillin juga itu keluarga yang cukup lah dia. Tapi tetap tinggal di rumah gurunya kan. Kan sempat tinggal di tempat kami senin dulu sebelum Kuririn akhirnya jadi polisi. Kuririn jadi polisi akhirnya. Berarti Kuririn sebelum di akhir menemukan, jadi sebenarnya Kuririn itu Kuririn itu berkorban banyak buat Android 18. Terus karena memang kondisinya dulu Kuririn tidak punya pekerjaan, jadi Android 18 tuh ngikutin. Iya. Ngikutin Kuririn. Iya, suatu saat kamu pasti bertanggung jawab ya. Ke rumah mertua dulu pertama kan. Iya, itu kan moderasi udah kayak. Iya, ya kan kayak tidur di rumah mertua, terus kayak nggak betah kan, kayak sayang kapan sih kita punya kontrakan sendiri gitu. Ya udah, aku jadi polisi deh. Jadi polisi yang pasti rumahnya dikasih Bulma juga. Jadi selama ini kita akan menghancurkan mindset kalian terhadap Dragon Ball. Iya, Dragon Ball tuh kalau dibilang Goku tuh wah karakter developmentnya bagus. Enggak, karakter dari dulu gitu. Enggak ada karakter development itu. Itu kalau cari orang lebih tolol dari Luffy itu Goku. Super tolol Goku tuh. Orang dulu waktu kecil aja bedain cowok cewek aja. Karakter developmentnya sekarang dia udah bisa bedain cowok sama cewek tanpa dikeplak dulu selangkangannya. Oh iya. Itu doang karakter developmentnya. Betul. Paling power. Dan ini power dan gue lihat dari Goku tuh apa? Itu adalah sosok banyak figur di dunia. Gimana tuh? Jadi dia melakukan banyak hal buat dunia, melakukan banyak hal buat bumi, buat orang banyak, tapi dia tidak hadir untuk keluarganya. Banyak tau ya kayak gitu. Michael Jordan tidak pernah menunjukkan siapa istrinya. Karena emang udah cerai kan. Maksudnya kayak tidak pernah nunjukin kayak kontribusi istrinya ke karirnya dia gitu. Dia selalu ngomongin soal Phil Jackson, Pippen, segala macam gitu. Tapi dia nggak pernah ngomongin istrinya. Nah, Goku, wah dunia tahu Goku penyelamat dunia gitu. Wah keren banget Goku. Goku kerja kerasnya seperti apa sih? Tapi orang-orang tuh jadi lupa kalau dia juga seorang ayah gitu. Iya. Karena fokusnya kayak anjing Goku keren banget gitu. Untung nggak ada Insta story ya di Dragon Ball gitu. Atau nggak Cici pasti ngeposting kayak layar hitam sama tulisan gitu. Gua kuat kok gitu. Latihan aja yang banyak. Gua kuat kok. Terus Insta story lagi gitu kayak langit-langit rumahnya gitu di Insta story sama dia. Ya Tuhan, kuatkanlah hamba. Mungkin ini jalan yang terbaik. Aku akan terus berusaha buat pernikahan ini karena saya tahu kalau Tuhan benci perceraian. Respect Cici. Respect. Kalau Buruma kan kayak Tante Erni.
Apa tuh tante Erni? Saya tuh kurang paham Tante Erni itu yang tante-tante yang seksi gitu. Oke. Yang hidupnya kaya gitu, yang kalau posting tuh yang di kolam renang yang gini gitu. Burma tuh. Burma tuh ya? Burma, ya kan? Rumahnya bagus gitu, terus kayak minum mojito gitu sambil foto gitu. Oh, tapi dia ngeliatin lakinya nggak? Ngeliatin. Oh, ya berarti. Ngeliatin lakinya. Tapi lakinya jarang, Burma jarang ngeliatin Vegeta di sosmed. Karena buat estetik. Oh iya. Ya kan? Kalau Vegeta ada mulu Burmanya. Oh iya. Karena takut Vegeta nggak main lain. Dikunci. Punya gue nih gitu. Hati-hati nih. Iya, Vegeta posting sendiri kayak turunin nggak postingannya. Gitu. Iya. Betul. Waktu zaman itu ada sosmed tuh anjing tuh lucu banget sih Dragon Ball bangsat. Gohan gitu kan. Iya. Melayat ayah untuk kedua kalinya. Ayahku meledak. Gitu kan goblok kan. Goten sih yang kesian sih. Goten tuh pasti Goten aja deketnya sama Gohan anjing. iya jadi remaja yang kayak nih sosok ayahku, aku tidak punya sosok ayah padahal ayahnya ada. Aduh iya, orang waktu si Goten umur 3 tahun atau 4 tahun gitu si Goku baru pulang kan si Goten ngumpet di belakang Cici gini. Iya. Siapa itu mukanya mirip denganku gitu. Nah itu bapak lu, gila banget. Gila banget Goku ya, anjing. Oh ini anak gue ya gitu. Iya, Gokunya juga lu kemarin hamil gitu, bahkan gitu, lu kemarin hamil ini siapa gitu. Kan pasti dia dikasih tahu kan sama dewa penguasa atau apa punya anak lu gitu kan. Iya. Oh, gitu. Oh, pertemanannya juga si Trunks sama Goten. Anak komplek sama anak kampung. Iya. Iya, yang si Trunks rumahnya ada banyak gadget, ada konsol, ada game gitu. Lu pasti pernah ngalamin lah gitu ya. Ada satu temen lu yang orang kaya gitu yang nggak punya teman tapi dia nyamannya main sama anak kampung. Gitu yang main layangan, yang main dari kecil. Iya. Nah, sementara si anak kampungnya pas ke rumahnya si anak komplek ini maunya main game kan? Betul. si Trunks kan bilang, "Ini kita Latihan kapan latihannya iya, gitu. Iya. Ntar lagi di rumah gak ada mainan." Gila banget. Anjir ternyata. Iya, tapi itu real kan emang si Goten tuh kalau lagi di tempatnya si Trunks tuh emang main game kan. maunya main. Iya, sedangkan Trunks butuh dia buat sparring kan. Iya. Iya. Anjing emang nggak bapak nggak anak. Itu emang hubungannya tuh menarik sih sebenarnya. Aneh. Iya kalau kita Nggak, bisa digambarkan aja. Iya gitu kayak ternyata Dragon Ball tuh bagian Kamehameha segala macam tuh nggak real tapi hubungan antar karakternya real itu. Iya. Real itu. Iya. Terus abis itu pas tapi tetap aja kayak waktu yang jadi mereka tuh yang jadi fusion. Bukan fusion yang berantemnya terakhirnya pokoknya Android dia nyamar jadi ada orang dipingsanin terus habis itu Goten jadi kakinya, Trunks jadi tangannya. Oh iya. Yang pakai jas gede gitu. Iya, pakai jas gede tuh gimana pun juga mereka tuh tetap kita kalau ada itu walaupun mereka latar belakang berbeda tapi persahabatannya tuh tetap gitu. Iya. Apapun yang itu bakal berteman saya mati tuh. Dan kan dia bilang katanya lu tuh kalau nongkrong tuh harus sama yang sefrekuensi doang apa? Jangan, Bro. Itu tuh Goten sama Trunks itu karena Trunksnya kesepian, bapaknya latihan mulu, ibunya posting endorsan mulu, iya. Kan gitu. Itu posting endorsan padahal dia udah enggak butuh endorsan itu kan. Iya. Cuma kayak ya pemutih pelangsing gitu aja yang pengen putih kayak aku gitu, kayak Burma tuh gitu tuh kayaknya tuh. Nah Cici itu yang biasa ibu-ibu yang marah-marah di sosmed. Oh iya. Iya, karena punya masalah di rumah tangga, nggak bisa dikeluarin, suaminya strong, tukang pukul kan. Suami strong. Jadi di sosmednya galak dia. Iya. Kayak Burma auratnya tuh gitu, Cici tuh yang ngingetin. Nah, ya Cici kan selalu pakaiannya tertutup kan. Kecilnya buka-bukaan soalnya. Waktu kecil pakai celana dalam ketemu. Udah capek dia buka-bukaan. Iya. Dan itu dia kayaknya di pertengahan pernikahan dengan Goku kayak dia hijrah gitu. Si gitu Cici, ya? iya. Jadi kayak ngerasa kayak nggak ada, gue mau ngadu sama siapa? Sama Burma udah pasti nggak bakal dengerin dia karena Burma beda pemikiran kan. Pasti Bulma sering ngajak nongkrong Cici pasti. Tapi rumahnya dia di gunung kan. Nggak, Cicinya minder. Oh, Cicinya minder. Cici minder. Oh, iya. Terus kayak, "Ci, nongkrong yuk Starbucks," gitu kayak Cici kayak, "Aduh, bukan yang nggak mau nih," gitu. "Tapi ini si Gohan," gitu. Iya. Kita nggak ada pembantu soalnya. Ini pasti ada satu perempuan di luar sana yang gua ngerasa posisinya sama kayak Cici. Bapaknya juga mungkin post power syndrome. Iya. Iya dulu pernah kaya terus ambruk, terus akhirnya
lu nikahin cowok yang salah, cowok yang lu kira bakal kayak ini suami gue yakin dia bakal kerja keras nih, nggak kayak bokap gue ini nyerah nih gitu. Dia pengen dia nikahin jual-jual aja kan. Iya, terus kayak gue yakin nih Goku bisa menghidupi gue dengan kerja keras dia, etos kerjanya bagus banget gitu, dia bakal jadi suami yang baik. Taunya enggak gitu, jadi kayak tolong aku gitu. Makanya dia langsung kayaknya cuma Tuhan yang mendengarkan gue gitu. Iya. Padahal Tuhannya lagi main sama Goku. Jadi Cici dipermainkan semua anjing. Parah Cici itu berhak marah-marah sih. Makanya kalau misalkan gue lihat Cici mukul Goku nggak pernah balas kan, kayak dia kayak apa ya, kayak ya lu berhak anjing gitu. Dan Gokunya juga ya mungkin di samping itu emang nggak kerasa pukulannya ya, kalau walaupun efeknya benjol, tapi ya gimana ya, kayak ya gue tahu sih dia bebannya gede banget gitu. Iya. Anjing banget sih ya Cici ya. Fuck, respect banget Cici. Tai, gue jadi respect banget gue sama Cici. Iya tuh karakter terkuat di Dragon Ball tuh adalah orang-orang yang tahan sama Goku. Jadi gini, ini aja pelajaran juga nih. Lu kan suka gini ya, kadang-kadang bilang kalau mamanya kita kan suka ditanya tuh, lu lebih butuh temen yang bakal ngasih tahu lu kalau lu salah atau temen yang bakal dukung lu apapun yang terjadi. Iya. Kalau lu bilang adalah ini apa namanya? Kalau lu bilang ya udah gue sih lebih pilih temen yang ngikutin gue. Kalau mamanya gue ada salah apa segala macam. Tapi yang lu butuhin untuk maju itu adalah temen yang bakal dukung lu apapun, sebullshit apapun yang lu lakukan. Goku tuh temen-temennya gak ada yang ngingetin. Gak ada yang ngingetin. Itu tuh bisa segitu, bisa semaju itu. Yang ternyata yang lu butuhin untuk maju itu adalah temen yang dukung lu apapun yang terjadi, men. Ibaratnya kalau emang keputusan lu goblok gitu, bukan lu diceramin, ya udah kita goblok barengnya dah gitu. Iya. Pokoknya goblok udah tolol dah gitu. Maksudnya keputusan bukan sekedar keputusan tolol, tapi keputusan tolol emang kita tahu kalau orangnya begitu emang. Kayak misalkan Us diboikot, teman-teman gua pada nggak ada yang ngomelin gua. Us, makanya jaga diri lu di sosmed, nggak ada. Nah itu kan bisa comeback lagi karena tidak ada orang-orang seperti itu sekitar Anda. Betul. Kalau ada orang-orang kayak gitu di sekitar Anda, pusing kan? Pusing. Gak ada satupun teman gue yang bilang kayak, Us udahlah, jangan gitu apa segala. Gak ada teman gue kayak semuanya kayak, ya gimana Us memang begitu. Tapi yang gitu, yang ngomong kayak gitu biasanya yang bantu pertama. Kalau mamanya tiba-tiba lu kenapa-napa tuh nggak jarang yang kayak ya udahlah Us, santai lah, nanti kalau ada apa gue bantu. Kan nggak jarang juga yang kayak gitu. Ada. Pasti ada juga gitu. Ada juga yang kayak Vegeta. Oh, ada juga yang kayak gitu. Tolol. Goblok banget sih lu. Besoknya transfer duit gue. Iya kayak gitu. Ada kayak gitu, yang kayak Vegeta juga ada. Tapi dia cuman ngomong gitu cuman kayak, aduh lu ngapain dah gitu. Tapi tetap dibantu gitu. Iya. Iya. Jadi kayak ada kayak Vegeta yang kesannya jahat tapi support gitu. Iya. Ada baru full support gitu. Emang ada yang full support. Emang ya itu pertemanan real seperti itu kan. Betul. Jadi kalau mamanya Anda tetap di kepala Anda masih kayak, gue sih yang penting temen bisa bisa ngingetin, yang penting selamat jalan di tempat. Selamat jalan di tempat. Ya gue tuh nyari temen yang bisa ngingetin. Wow, alarm juga bisa. Jadi gue awalnya gue sama Rindra tuh awalnya pengen ngomongin soal kenapa sih di anime itu kenapa karakter utamanya pasti pakai baju warna merah gitu. Tapi karena tadi lebih menyenangkan, jadi itu aja yang tadi. Itu saja yang tadi. Nanti mungkin kita bisa simpan di episode berikutnya. Oke, sampai jumpa di Rindra Us 2 Wibu.